Wah, kate Gusti Allah cara menaikkan derajat seseorang ya ngono kuwi. Kebetulan aktor utama nih Gus Miftah untuk menaikkan derajat Bakule kuwi mau. Paham pora, dong pora. Kluntrung, aku metu lah timbang disawat tempe. Kon bayar karo bakule repot aku. Dong pora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi bersama saya di channel Tommy Saputra. Nah, di video kali ini saya akan memberikan reaction video yang lagi viral tentang penjual es teh dan Gus Miftah. Tapi masalahnya ini sudah selesai, jadi tidak usah membesar-besarkan lah guys ya. Bahkan Gus Miftah juga sudah minta maaf kepada Bapak Son Haji dan mau mengadakan pengajian juga. Nah, ini ya ada video dari Gus Miftah yang saat itu meminta maaf, ada yang dari sekretariat kantor presiden ya juga memberikan tanggapan dan meminta maaf dan memberikan teguran kepada Gus Miftah gitu guys. Jadi langsung saja tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Saya membuatkan video ini untuk merespon permintaan dari teman-teman media televisi untuk menanggapi berita yang viral 1-2 hari terakhir ini. Kami dari kantor komunikasi kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, ya, mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari. Ini mungkin yang dimaksud itu staf khusus presiden itu Gus Miftah ya guys ya, mengenai berita yang viral beberapa hari yang lalu. Dan ini dari kantor komunikasi kepresidenan juga meminta maaf untuk para masyarakat dan untuk bapak penjual es teh juga ini ya guys ya. Ini untuk para masyarakat mungkin meminta keterangan bagaimana seperti tanggapan dari kepresidenan gitu. Jadi ini video ini dibuat untuk mengklarifikasi atau gimana ya, mungkin menanggapi permintaan masyarakat, hal yang terjadi beberapa hari yang lalu yang viral gitu ya guys. Kita lanjut dulu ya guys. Di seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui sekretaris kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari
Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Amin. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin ya melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Bajusari. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya bagi utusan khusus. Ya, di balik semua itu juga ada pelajaran juga yang bisa kita ambil untuk bisa menjaga lisan kita gitu. Dan di balik kejadian itu juga ada juga Bapak Sun Haji mendapatkan banyak rezeki dari Allah lewat jalur-jalur, ada yang artis terkenal atau konglomerat gitu, ada yang menitipkan juga, ada yang mengajak umroh. Jadi diambil positifnya aja ya guys, jangan diambil yang buruk-buruknya saja. Semua pelajaran itu pasti ada hikmahnya, semua kejadian pasti ada hikmahnya gitu. Kita lanjut dulu. Khusus Presiden, tapi buat kami semua di kalangan pemerintahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Nah ini adalah video Gus Miftah saat datang ke kediaman Bapak Sun Haji, saat meminta maaf ke Bapak Sun Haji di kediamannya di Gerabak. Sun Haji, ya, bisa. Maafkan ya. Nah ini kan ya kita ambil hikmahnya juga. Di balik kejadian itu Bapak Sun Haji yang biasanya hanya berdagang es bisa bertemu langsung Gus Miftah, bahkan memeluk beliau, dan beliau itu juga kayak anggota Banser di daerah Gerabak, yang biasanya beliau itu menjaga para kiai-kiai di Nahdlatul Ulama gitu ya. Semua itu pasti ada hikmahnya lah guys, dan manusia tak luput dari kesalahan juga tuh. Sampai berkaca-kaca Bapak Sun Haji bertemu Gus Miftah. Sehat, alhamdulillah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya perjalanan dari Jakarta ini mau kan Jakarta karena saya butuh silaturahmi dengan Kang Sun Haji, oleh es viral. Dan beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya? Iya. Di mana-mana di Purworejo orang mengikuti sehingga. Nah, untuk Bapak Sun Haji sendiri ya menanggapinya itu ya mungkin bercandaan ya guys ya, karena Bapak Sun Haji juga sudah mengetahui bagaimana Gus Miftah, cara Gus Miftah berdakwah
atau bagaimana Gus Miftah bercanda dengan orang-orang di sekitar beliau. Bahkan saat pengajian Gus Miftah itu juga sering memborong es teh dari pedagang-pedagang yang saat jualan itu yang ada di depan Gus Miftah itu kadang sering diborong juga. Jadi kalau orang mau mengambil negatifnya saja ya salah lah, janganlah mengambil yang negatifnya saja. Masa karena satu kesalahan semua kebaikannya gugur? Ya tidak seperti itulah. Bahkan kita juga belum bisa meniru bagaimana apa yang kebaikan apa saja yang sudah dicontohkan Gus Miftah saat memberi pedagang di pinggir jalan, saat memborong es teh, saat memborong penjual makanan gitu. Masa karena kesalahan satu semuanya gugur? Bahkan Bapak Suan Haji itu ya, beliau itu kayak akrab kan, karena beliau juga banser, tahu Gus Miftah itu bercanda gitu. Yang saat ini Jakarta yang mau kang Jakarta karena saya butuh silaturahmi dengan Kang Son Haji S viral yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa di mana-mana di Purworejo mengikuti sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu apa minta maaf sama Kang Son. Udah salah paham. Dia nggak ngira ya benar. Iya Pak. Ada warung di orang itu. Kayaknya salah kalau niatnya guyon malah jadi ketawa-tawa. Tapi main itu mau. Nanti kita bisa pengajian di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya Sol ST. Nah, dan setelah kejadian itu bahkan ya banyak sekali hikmahnya. Ada konglomerat yang mengasih modal, ada Kang Deddy Mulyadi yang ngasih modal untuk jualan juga. Bahkan saat ditanya Kang Deddy Mulyadi, beliau juga menjawab tidak sedih atau tidak sakit hati. Sedih karena dagangannya belum laku, malah jawabannya seperti itu guys. Dan kemungkinan beberapa hari nanti akan ada pengajian juga, dan kemungkinan ada Habib Zaidan, dan kemungkinan ada Ja'far Tujuh juga kemungkinannya ya guys ya. Ya kita tunggu saja pengajiannya, tak usahlah banyak kira menghujat-hujat karena masalahnya sudah selesai juga. Gus Miftah sudah meminta maaf. Ya banyak sekali yang membesar-besarkan, membuat video seperti itu. Ada yang bilang minta maafnya kayak gini, kayak udah akrab aja, padahal ya memang sudah akrab. Beliau sering ikut pengajian, bahkan beliau juga tahu karakter Gus Miftah bagaimana, suka bercanda. Ya tidak usahlah membesar-besarkan. Alhamdulillah yang ngerawat Gus Miftah Beneran. Yang penting munggah kanggo ST. Ya, siap. Oke. Bagi barang. Kan aku juga bahasa bareng-bareng biasa. Sering bareng-bareng. Beliau ini memang betul-betul penjual es teh pengajian spesialis. Jadi ikut kemana-mana ngaji. Jadi kalau dengan candaan aku sama Pak RT ya sudah hafal gitulah. Terima kasih,
supaya segera dijadwal yang dulu boleh tanggal lain itu insya Allah besok ngaji. Amin. Tuan rumah nanti beres. Gara-gara viral dek ini toh, Nah, ini tanggapan warung kopi karo bocah. Ini tanggapan dari netizen yang ada di TT juga ini. Ini kayaknya orangnya kayak curhat. Dia kayak marahin temannya gitu guys, karena membela Gus Miftah gitu. Kita lihat videonya dulu. Bocah kuwi dia mau wong pirang-pirang sak warung ngamuk aku kabeh. Lah piye aku bela Gus Miftah kok. Tugiyo cerita masalah Gus Miftah. Yo aku ngomong ae Gus Miftah iki Kiai jos. Misuwi bakul ese langsung iso sugih, iso umroh. Apa meneh ndongani ndah nih. Nah, tak translate sedikit ya guys, untuk teman-teman yang nggak bisa bahasa Jawa, nggak mudeng bahasa Jawa. Nah, bapak ini bilang Gus Miftah itu Kiai jos itu bagus karena ngatain orang itu aja bisa orang itu bisa mendapatkan rezeki banyak, bahkan ada yang mengumrohkan gitu guys. Aku ngono. Wah, si Parmen gak terima. Seandainya wi bapakmu no piye lho. Nek kuwi bapakku, berarti aku anak durhaka, membiarkan bapakku cek mentari nafkah. Lah wong aku gagah, bagus, iso nyambut gawe kok ngopeni pakku gak iso. Kaya ku. Nah, ini ada temannya lagi yang bilang katanya kalau itu bapakmu bagaimana perasaanmu, intinya gitu guys. Nah, bapaknya bilang ya kalau bapakmu yang kerja ya kamu durhaka, masa bapakmu kamu suruh cari nafkah, padahal kamu itu gagah bisa bekerja. Kenapa kamu yang tidak mencarikan nafkah untuk bapakmu, malah bapakmu mencari nafkah sendiri gitu. Iki lho men Parmen, kowe iki ndek mobil, trukmu loro, tokomu magrong-magrong, bojomu ayu, omahmu keramikan. Pakmu cek kerja turun dalan rutusan, awake nganti tengkong ngene. Mbok umbar kowe iki anak durhaka, ora sosokan, rasa sosokan sok mesake ngono kuwi. Ya. Terus sijine si Agung yo nesu. Agung nesu. Mbah, jenenge wong mencari nafkah kok. Ngopo dadak diklokne ngono? Ngene, nek jare kiai ku ya aturane nek enek ceramah, enek khotbah. Kuwi dilarang berbicara, dilarang. Untuk yang temannya yang satunya bilang itu ndak boleh kayak gitu. Nah, bapaknya nanggepi kalau di ceramah itu ndak boleh, orang itu ya harus mendengarkan ceramah, bahkan ndak boleh mainan HP, apalagi mondar-mandir di depan saat orang ceramah gitu. Intinya ya guys ya, saya menerjemahkan Dolanan HP apa meneh mondar-mandir nglangkai jamaah sakmono kae. Kuwi sing gak duwe adab sapa? Sing gak duwe adab kiyaine, jamaahe apa penjuale. Terus gini, wah wis open donasi yo. Dinggo Bapak es yo. Aku tak urun ngono. Tanggamu kae ndek ben ki nganti nembung beras aku kok kowe gak etok-etok gak ngerti no. Lah mbok tanggamu sik timbangane wong adoh. Sedekah, zakat, barang kuwi utamakan keluarga dekat dulu, setelah keluarga dekat tetangga. Nah, terus ada temannya yang bilang ayo buka open donasi gitu. Bapaknya nanggepi, lah kami itu tetanggamu, kamu itu nembung, ibaratnya dia itu
pinjem beras sama bapak ini. Waktu itu kok ndak kamu tolong, ngapain kamu malah mementingkan orang yang jauh? Kalau mau sedekah amal itu yang dekat dulu, nggak usah jauh-jauh. Tetanggamu itu ya kamu pikirkan dulu. Nah intinya seperti itu ya guys ya. Kita lanjut. Rumah kayaknya lagi mau ngatur sakatmu ngono kok ribet lah. Momen-momen seperti ini terutama sing paling pojok di jenenge Tugimin ki mencak ra karu-karuan. Aku gak setuju karo kiai ngono kuwi. Wis salat ora? Ora. Zakat ora? Zakat apa ora di duit tok. Berarti infak sedekah gak tahu. Lah ngopo kok kiai mbok elek-elek? Wong kowe salate gak tahu, zakat gak tahu, sedekah moh, infak moh kok sok-sokan kasihan open donasi. Telek. Nah, untuk yang selanjutnya kata-katanya intinya itu ada orang yang bilang aku nggak setuju sama kiai yang seperti itu. Nah bapaknya tanya, lah emang kamu sholat, kamu zakat, kalau kamu ndak sholat, kamu ndak zakat, ngapain kamu bilang seperti itu? Sampai mau open donasi juga gitu intinya. Kowe ngerti ra hakikate tak terangke sisan aku sing diseneni. Wah, hakikate Gusti Allah cara menaikkan derajat seseorang ya ngono kuwi. Kebetulan aktor utamane Gus Miftah untuk menaikkan derajat bakul kuwi mau. Paham ora, dong ora? Kluntrung aku metu lah timbangan disawat tempe kon bayar karo bakule repot aku dong ora. Nah untuk kata-kata yang terakhirnya itu bapaknya menjelaskan, kamu tahu ndak hakikatnya bagaimana Allah itu mengangkat derajat umatnya, yaitu dengan aktornya Gus Miftah. Gus Miftah itu sebagai aktor utamanya. Dengan kejadian itu Bapak Sun Haji bisa dapat rezeki dari mana saja, bahkan ada yang mengumrohkan, yaitu adalah cara Allah mengangkat derajat manusia gitu intinya ya guys ya. Ya jadi ndak usahlah kita memperbesar masalah itu, semua itu udah selesai. Bahkan Bapak Sun Haji sudah mengatakan sudah selesai, ndak mau dibicarakan lagi. Ya kalau ada yang mau membicarakan ya silahkan, mumpung ini lagi viral juga kan, ada ya yang mau buat konten biar orang tahu oh ini saya, terus dari ya, kejadian itu numpang di situ gitu ya guys ya. Oke cukup dulu itu tadi ya guys untuk video reactionku kali ini. Ya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana Allah mengangkat derajat manusia. Ya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu juga. Ya semua itu punya proses masing-masing dan semua orang punya pendapat masing-masing ya. Kalau ada yang pendapatnya kalau Gus Miftah itu ndak boleh kayak gini, ndak boleh kayak gini, ada yang kata-katanya yang ndak enak juga, itu ya monggo lah, itu silahkan, itu pendapat kalian. Kalau ada juga yang mendukung Gus Miftah gitu ya kita hormatilah semua pendapat, tapi yakinlah dibalik semua itu pasti ada hikmahnya. Bahkan Bapak Sun Haji yang akan mengadakan pengajian di desanya juga bersama Gus Miftah dan Habib Zaidan, dan Bapak Sun Haji dapat modal
dari mana-mana. Ada Willy Salim, ada Kang Didi Mulyadi juga yang memberikan modal. Ya semua itu pasti ada hikmahnya, dan Allah, begitulah cara Allah mengangkat derajat Bapak Sun Haji. Ya Bapak Sun Haji terima-terima saja, masa kalian mau ndak terima? Ya semua udah jalannya masing-masing kok, jadi ya ndak usah diributkan. Semua sudah selesai, ya udah mari kita urusan kita masing-masing, ndak usah ngungkit-ngungkit masalah orang. Kita introspeksi diri sendiri aja gitu ya guys ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir, sudah like, komen ataupun subscribe. Semoga bermanfaat, dan semoga teman-teman yang sudah nonton diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rizkinya, amin. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.